itu kayak rasanya di sisi kanan, sisi kiri, atas, bawah itu pasti ada makhluk-makhluk yang mengganggu atau makhluk-makhluk yang ganjal di pikiran karena kita merekam apa yang kita tonton. Akhirnya kita terobos ya, walaupun agak sedikit basah gitu, terlebih kita sampai Mataram juga basah. Ya mungkin lagu pujiannya masih bagus Eklesia lah ya. Alright, quiet on the set. Camera speed. Sound production, take one. Shalom teman-teman, bertemu kembali dengan kami di kelas Cornerstone Connection. Pada kelas kami hari ini pelajaran yang ke-8, dan juga sebelum kita mempelajari pelajaran yang ke-8, di sini kita ada teman-teman kami. Yang pertama adalah Viola, Halo semua. dan juga Jessica, Halo teman-teman. dan juga yang terakhir Nathanael. Halo teman-teman. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita yang ke-8 hari ini, mungkin bagaimana kabar kawan-kawan kita ini? Mungkin Viola, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar saya pada hari ini baik. Jessica, Puji Tuhan juga kabar saya sangat baik. dan juga terakhir Nathan. Alhamdulillah baik, masih hidup. Ya. Jadi teman-teman, saya punya cerita nih dalam 1 minggu ini. Kemarin itu saya sempat sakit dan awalnya tidak cuma pusing aja, habis itu terus panas, terus ketambahan sakit yang lain-lain. Nah, tapi pas hari Sabat itu saya kira udah sembuh. Ternyata minggunya masih sakit. Nah, tapi pada saat ini saya bersyukur sama Tuhan karena saya udah sembuh, terus saya juga bisa bersekolah lagi dengan baik. Selanjutnya mungkin Viola. Oke. Mukjizat yang terjadi dalam 1 minggu ini, ya sebenarnya ini bukan mukjizat tapi kesempatan yang Tuhan berikan pada saya. Jadi ini Kamis lalu itu, bukan Kamis lalu, Sabat lalu itu ada seleksi untuk tim choir di Gereja Mataram. Nah di situ untuk auto line itu suaranya sangat dibilang tidak nyampe nada ketinggi, dan kami juga orangnya sangat sedikit. Nah, tapi setelah diseleksi hanya terambil 5 orang, dan 5 orang ini suaranya pun terkalahkan oleh suara lainnya seperti sopran, tenor, dan bass. Nah, di hari Kamis malam itu kami latihan dan juga pengambilan keputusan. Di situ saya sudah sangat ragu, pasti saya tidak akan masuk tim inti choirnya. Nah, puji Tuhan, setelah seleksi ternyata tim untuk alto itu lengkap dipilih oleh pelatih choirnya, dan saya juga teman-teman alto saya yang lain bisa ikut memuji Tuhan di hari Sabat yang lalu dan juga di acara Gapas yang kita adakan di Sabat lalu. Mungkin Nathan lanjutnya. Ya mungkin lagu pujiannya masih bagus Eklesia lah ya. Senggol dong. Sombong amat. Mukjizat yang aku alami minggu ini ya bersyukur masih bisa hidup. Satu, yang paling penting masih bisa hidup. Terus juga ini kan cuaca lagi nggak mendukung, hujan panas. Nah di seminggu ini saya masih bisa sehat, masih bisa sekolah, masih bisa rekaman. Nah bersyukur lah. Kalau aku sendiri mungkin
di hari Sabatnya itu kan kita kan ada acara untuk perkumpulan satu Semarang itu. Sebelum itu kan kita kan latihan dulu itu. Latihan itu kita tuh bisa dikatakan jauh dari banyak orang. Mungkin kita dari awalnya lebih 15, pas kita latihan itu kurang dari 15. Tapi pas kita mau perform itu, kita berangkat itu ke Mataram ini tuh adalah suatu kendala hujan. Hujan itu tuh agak lama. Tapi tuh kita nunggu dari jam 12 sampai jam setengah 3 itu nggak selesai. Akhirnya kita terobos ya, walaupun agak sedikit basah gitu. Terlebih kita sampai Mataram juga basah. Kita bisa ngeringin diri dulu sebelum acara dimulai. Dan juga kita waktu mau perform itu, puji Tuhannya itu mungkin mujizat itu di situ teman-teman kita itu kumpulnya lebih ramai dari yang kita bandingin di latihan sebelumnya itu. Lebih dari 15 orang. Dan juga itu saya merasa mungkin itu mujizat dari Tuhan, bahwa kita itu pas latihan itu tidak harus optimis bahwa kita yang latihan di kurang dari 15, yang perform juga kurang dari 15. Tapi mujizatnya itu kita lebih dari 15 waktu perform. Banyak yang datang ya? Iya. Padahal latihannya nggak ada orang. Aduh. Itu mungkin. Ya mungkin karena dimana kita hidup di dunia ini banyak sekali pergaulan-pergaulan, dan teman-teman kita di luar sana nggak semua teman-teman kita itu teman-teman yang advance dan juga yang mengenal akan Tuhan. Pasti dimana kita tuh sering kebawa kayak contohnya, ayo kita nonton ada film baru loh gitu. Terus habis itu dengan sering kita menonton film horor atau kita cerita-cerita yang mistis-mistis, legenda-legenda, dan di situ kita jadi kebawa ke kehidupan nyata. Kayak kita mau datang ke suatu tempat, kita pasti percaya kalau tempat ini nggak boleh begini, pasti ada hantunya gitu sih. Mungkin. Kalau menurut aku sih, karena kita itu pasti punya rekaman tersendiri kan di kepala. Jadi gara-gara itu kita takut untuk ke tempat yang gelap misalnya. Contohnya waktu rumah mati lampu. Eits, tenang, bukan mati lampu kok. Itu kayak rasanya di sisi kanan, sisi kiri, atas, bawah itu pasti ada makhluk-makhluk yang mengganggu atau makhluk-makhluk yang ganjal di pikiran karena kita merekam apa yang kita tonton. Jadi itu juga sebenarnya balik ke kepercayaan diri sendiri. Kalau mungkin kita ya benar-benar memang percaya kalau Tuhan itu ada, kita mengesampingkan itu semua. Kita buang, kita percaya hal itu semua nggak ada. Itu semua cuma pikiran atau halusinasi kita. Kalau aku sendiri itu menurutku mungkin kita masalah komitmen yang dari awal, bahwa komitmen kita percaya pada Tuhan dari awal tuh dengan didorongnya ajaran Tuhan yang diberikan oleh mungkin pendeta atau orang tua kita pada kita tentang bahwa kuasa Tuhan itu bisa mendorong kita supaya kita lebih percaya Tuhan dan juga mengurangi percaya pada setan. Dan juga cara kita mengurangi pada setan itu adalah contohnya kita menonton film horor itu sendiri. Apa yang kita lihat itu mungkin apa yang kita konsumsi bagi otak kita untuk di masyarakat pemikiran otak kita. Jadi kita kalau kita mengurangi hal-hal yang negatif seperti nonton horor gitu, mungkin kita bisa mengurangi juga bahwa kita percaya pada setan. Dan kita harus memperbanyak kita membaca Alkitab supaya kita itu lebih percaya sendiri. Apa yang kita baca itu dari Alkitab itu bisa menjadi kuasa bagi kita sendiri. Dan juga terlebih kita harus memberitakan Injil ini kepada teman-teman kita atau saudara kita yang lainnya juga. Benar. Udah terwakilkan sih ya. Mungkin aku cuma mau ya ngerangkum lah ya dari semua yang sudah disampaikan oleh teman-teman di sini, bahwa ya kenapa manusia jadi lebih percaya setan karena percaya Tuhan, karena ya satu tadi influence kebudayaan, di mana kita dengar cerita di sini serem, nah kita percaya, padahal kita lupa bahwa ada Tuhan yang lebih berkuasa yang harus kita percaya. Dan kemudian satu lagi tadi, di mana kebudayaan kita pergaulan kita, ketika kita tontonan kita, terus juga apa yang kita mainkan mungkin, nah itu semua sangat menampilkan
unsur-unsur setan. Jadi sehingga kita jadi melupakan ada Tuhan. Nah, kembali lagi ke apa yang dikatakan saya bahwa kita harus meningkatkan komitmen kita pada Tuhan. Kita ya bagaimana kita meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, yaitu dengan cara membaca firman Tuhan tadi sudah disampaikan oleh saya. Jadi gini teman-teman, cerita pembelajaran kita di pembelajaran ke-8 ini tuh menceritakan tentang bagaimana Rasul Petrus dibebaskan dari penjara sekali lagi oleh Tuhan. Nah, background ceritanya gimana nih? Jadi kan ajaran Yesus, apalagi setelah kematian Stefanus itu booming banget nih, lagi hot, lagi panas, trending topik. Nah, di situ orang-orang Yahudi tidak suka, makanya itu yang pengikut-pengikut Kristus bisa dibilang ya dibantai lah, ditebas habis sehingga ajaran Kristus itu berhenti, nggak nyebar lagi. Tapi kita tahu bahwa penyertaan Tuhan sungguh ada, terlibat kalau di pembelajaran yang lalu, terlibat dalam pelayanannya sehingga pekabarannya itu bisa terus tersebar, terus semuanya bisa disebarkan. Nah, terus orang Yahudi itu berpikir bagaimana cara menghentikan pekabaran ini. Salah satunya ya bujuk Raja Roma, karena yang jajah mereka kan kerajaan Roma. Nah, jadi dipengaruhilah si Herodes ini. Nah, Herodes ini ngelihat, wah, kalau aku nyenengin orang Yahudi, bawahanku yang aku perintah, kerajaanku kuat. Nah, disenengin lah. Yakobus sebelum ini kan di pasal ini juga di pasal 12 Yakobus dibunuh di sini untuk menyenangkan hati orang Yahudi. Nah, berlanjut, salah satu rasul paling penting dalam persebaran ajaran Kristus yaitu akan Petrus. Nah, oleh karena itu si Herodes untuk menyenangkan hati orang-orang Yahudi, ditangkaplah Petrus. Nah, ya di penjara. Biar apa? Biar orang Yahudi senang. Kalau orang Yahudi senang, kerajaannya kuat. Nah, tapi di sini juga di pembelajaran ini kita juga belajar tentang bagaimana kuasa persekutuan dan doa. Di mana ketika Petrus di penjara, selain Petrus sendiri berdoa di penjara itu, ada juga jemaat-jemaat yang mendoakan Petrus. Di mana nanti kalau kita mempelajari lebih dalam lagi bahwa Petrus dibebaskan oleh tuntunan malaikat yang menjawab doa-doa dari jemaat yang mendoakan Petrus dan juga doa-doa Petrus sendiri. Nah, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan ini tuh menurutku yang pertama adalah komitmen kita. Kalau dari awal percaya pada Tuhan itu, jadi kita harus percaya kepada Tuhan dari awal hingga akhir hidup kita. Nah, selain kita percaya pada Tuhan dan juga dorongannya adalah ajaran dari gereja kita, itu suatu dorongan. Dan percayalah teman-teman bahwa teman-teman itu tahu gak sih perbedaannya keinginan dan juga kebutuhan? Kebutuhan dan keinginan. Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo. Mungkin teman-teman bisa jawab dulu. Ayo. Keinginan itu yang memang dari hati kita menginginkan. Tapi kok kebutuhan itu lebih penting daripada keinginan. Keinginan belum tentu kebutuhan kita. Nah, singkatnya gini, keinginan itu sesuatu yang tidak harus dipenuhi, tapi kebutuhan itu sesuatu yang harus dipenuhi. Nah, kita itu kadang itu memiliki suatu keinginan yang tinggi, tapi kita tidak memikirkan kebutuhan kita. Nah, mungkin percaya teman-teman bahwa Tuhan itu selalu mendampingi kita, dan kita memiliki keinginan yang tinggi tidak dijawab Tuhan itu karena Tuhan itu tahu waktunya untuk menjawab keinginan kita. Tetapi Tuhan itu selalu memberkati kita melalui kebutuhan kita. Seperti kita pada hari ini bisa makan nasi dan juga lauk aja lah, minimal telur itu sudah suatu berkat kebutuhan dari Tuhan. Nah, dan juga seperti kita bisa bangun pagi, itu suatu kebutuhan kita untuk menghirup nafas yang segar. Itu juga contoh lainnya. Jadi teman-teman, janganlah kita berkecil hati atau mungkin kita bad mood atau sedih kenapa Tuhan tidak menjawab keinginan kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu bertahap untuk menjawab keinginan kita itu melalui kebutuhan kita yang dahulu. Ya, mungkin menurutku mengapa Tuhan belum menjawab doa kita. Pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam permohonan kita lihat doa itu apa sih, meaning doa bagi kita, makna doa bagi kita dengan Tuhan itu apa sih gitu. Jadi jawaban doa tuh ada 3, ya, tunggu, tidak. Nah, mungkin apa yang kita doakan tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan Sam, Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Nah, itu salah satu mengapa Tuhan belum menjawab doa kita. Dan ya secara menanggapinya tadi, sabar, tunggu. Atau mungkin
cara doaku ini yang salah atau apa yang kudoakan ini salah, aku harus merubah. Dimana kalau aku doa kayak gini kurang bener, Tuhan kurang suka, atau mungkin apa yang aku doakan ini sebenarnya nggak butuh, sebenarnya ada hal penting lagi yang perlu aku doakan. Jadi mungkin Tuhan sedang menunggu, sebab Tuhan aja menjaminkan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nah juga kalau sedikit ya teman-teman, kalau belajar sekolah sahabat dewasa juga di Mazmur itu, kalau kita butuh sesuatu kepada Tuhan itu kita harus berseru. Nah seruan kita tuh mungkin kurang kuat, jadi ya teruslah kita memohon kepada Tuhan, menunggu jawaban kepastian Tuhan, sebab Tuhan pasti menjawab doa-doa dan harapan kita. Baik teman-teman, pelajaran kita pada saat ini di pelajaran yang ke-8 sangat bagus sekali berbicara mengenai prinsip Petrus ya. Dimana prinsip itu berarti kita tidak goyah terhadap apapun. Nah, begitu pula Petrus. Dia dengan prinsipnya setia kepada Tuhan sekalipun dia di dalam masa yang sukar. Dia di dalam penjara, namun dia percaya bahwa Tuhan akan membantu dia. Ya mungkin Petrus merasa bahwa dirinya bersama dengan Tuhan. Mungkin kita sama seperti Petrus, bersyukur kepada Tuhan saja. Ternyata berkat Tuhan itu lebih ya. Ternyata Petrus itu malah dibukakan ikatannya sehingga dia bisa keluar, dan Petrus juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang pada saat itu. Nah, begitu pula dengan kita. Bila mana prinsip tetap kita pegang, maka prinsip itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Ya, di dalam Filipi 1 ayat 27 dikatakan bahwa hanya hendaklah hidupmu sepadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, di sini dikatakan bahwa sekalipun harapan kita berbeda ya dengan kenyataan, tetapi Tuhan mau lihat apakah kita mau tetap memiliki prinsip yang benar atau tidak. Jadi satu pelajaran yang indah buat kita. Bahkan di sini juga dikatakan kita tidak menyaksikan ruang bagi Allah untuk melakukan sesuatu yang melimpah-limpah atas segala sesuatu yang kita dapat minta atau pikirkan. Iya, terkadang apa yang kita minta, yang kita pikirkan itu sangat jauh dari harapan. Ya, tetapi Tuhan mau ketika kita meminta kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya, kita harus tetap didapati dalam keadaan setia, memiliki prinsip yang kuat seperti Petrus. Biarlah pelajaran ini juga membawa kita untuk memiliki prinsip yang kuat kepada Tuhan, sehingga prinsip Petrus menjadi prinsip kita. Wah teman-teman, sangat seru sekali dan juga serius di pelajaran sekolah sahabat kita pada pelajaran ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mungkin saya meminta untuk Nathanael untuk memimpin kita dalam doa. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang surga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih atas segala berkat-Mu kepada kami sehingga kami dapat bisa berkumpul, berdiskusi mengenai pembelajaran sekolah sahabat kami. Biarlah melalui pembelajaran ini kami dapat bisa diajarkan untuk selalu bertekun dalam doa, dan mungkin ketika doa kami tidak dijawab oleh Engkau, kami dapat bisa selalu bertekun, dapat mengkoreksi diri kami sendiri, dan juga dapat mengubah apapun yang ada yang salah dalam hidup kami sehingga doa-doa kami dapat dijawab. Dan biarlah kami selalu bisa bertekun, sebab doa orang benar ketika didoakan pasti ada kuasanya ya Bapa. Tuhan, kami sudah selesai melakukan diskusi ya Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu juga bersama-sama dengan kami semua, teman-teman yang melakukan diskusi dan juga teman-teman yang menyaksikan diskusi kami. Dan biarlah berkat Tuhan saja yang memberkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Inilah doa dan harapan kami Bapa, dan kita sekali berdoa. Amin. Amin. Baiklah, sampai di sini diskusi pelajaran kita pada yang ke-8 kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Tuhan memberkati.